Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan tentang perkembangan teknologi informasi berbasis perkembangan peradaban masyarakat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 2 dalam mata kuliah pengantar sosiologi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Telasania Furqon dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Perlu kita ketahui bahwa teknologi informasi merupakan bentuk teknologi yang digunakan untuk mengelola dan juga menyebarkan informasi. Perkembangan teknologi informasi sangat dipengaruhi oleh perkembangan peradaban manusia, mulai dari zaman purba sampai era digital. Dalam sejarahnya, semakin maju suatu peradaban, maka semakin kompleks teknologi yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi dan juga pengelolaan informasi. Teknologi komunikasi juga berpengaruh dalam kehidupan masyarakat, dapat membuat komunikasi yang lebih canggih, dapat mengakses informasi yang lebih cepat dan juga mudahnya dalam bertukar informasi, dan juga memudahkan dalam pekerjaan. Meskipun teknologi informasi memberikan banyak manfaat, ketergantungan yang berlebihan pada teknologi dapat menimbulkan masalah. Penting untuk menciptakan keseimbangan antara pemanfaatan teknologi informasi dengan kebutuhan interaksi sosial, aktivitas fisik, dan kegiatan lain yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Tantangan lainnya adalah memastikan aksesibilitas teknologi informasi yang merata, serta mengatasi kesenjangan digital yang dapat memperlebar kesenjangan sosial. Terdapat hubungan antara perkembangan teknologi informasi dan peradaban masyarakat. Yang pertama, perubahan gaya hidup dan interaksi sosial. Yang kedua, dampak terhadap pendidikan. Yang ketiga, transformasi dunia bisnis. Dan yang keempat, pengaruh terhadap budaya. Perubahan gaya hidup dan interaksi sosial terjadi karena teknologi informasi telah mengubah cara manusia berinteraksi, berkomunikasi, dan juga bersosialisasi. Media sosial dan aplikasi komunikasi digital telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, memungkinkan orang terhubung dengan mudah dan juga cepat, tanpa batasan ruang dan juga waktu. Namun perlu disadari bahwa ketergantungan pada teknologi dapat mengurangi interaksi sosial langsung dan juga tatap muka. Berdampak terhadap pendidikan, teknologi informasi telah merevolusi dunia pendidikan dengan hadirnya berbagai platform pembelajaran online, sumber belajar digital, dan metode pengajaran yang inovatif. Siswa dan guru dapat mengakses informasi dan materi pelajaran dengan mudah, serta berkolaborasi dalam lingkungan virtual. Teknologi informasi juga memungkinkan pembelajaran yang lebih personal dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah lanskap bisnis secara signifikan, dengan munculnya e-commerce, digital marketing, dan berbagai inovasi teknologi dan pengelolaan bisnis. Perusahaan dapat menjangkau pasar lebih luas, meningkatkan efisiensi operasional, dan menciptakan model bisnis baru yang inovatif. Namun, persaingan bisnis juga semakin ketat, dan perusahaan dituntut untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi untuk tetap relevan. Teknologi informasi juga telah memfasilitasi pertukaran budaya dan penyebaran informasi global yang dapat memperkaya dan juga memperluas wawasan masyarakat. Namun, ada juga potensi dampak negatif, seperti hilangnya nilai budaya lokal, penyebaran konten negatif, dan muncul budaya konsumtif. Oleh karena itu, penting untuk membekali masyarakat dengan literasi digital dan kemampuan untuk menyaring informasi secara bijak. Sejarah dan juga perjalanan komunikasi dari masa ke masa. Yang pertama yaitu komunikasi lisan dan tulisan awal. Teknologi informasi dan komunikasi pertama kali dalam sejarah dimulai dengan tradisi media lisan, yaitu komunikasi secara verbal, serta tulisan yang dilakukan pada daun-daun atau tanah liat. Periode ini dikenal sebagai periode sejarah awal komunikasi. Dimulai sekitar 4000 tahun sebelum Masehi, ketika bangsa Sumeria mulai menulis pada lembaran tanah liat menggunakan piktograf. Sekitar tahun 2000 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno menggunakan papirus sebagai media penyampaian pesan tertulis dan merekam informasi. Pada era yang sama, bangsa Maya dan bangsa Cina mengembangkan sistem tulisan mereka secara independen. Yang kedua yaitu perkembangan tradisi media lisan dan media cetak. Tradisi media lisan berkembang seiring dengan ditemukannya alat cetak buku. Sekitar tahun 1900 merupakan era awal masyarakat industri. Muncul tradisi baru dalam teknologi informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi saat itu dilakukan melalui verbal communication, yaitu komunikasi berbasis kertas, mengandalkan individu sebagai pengantar pesan.
seperti tukang pos, loper koran, dan kurir pribadi dari kalangan berjuis. Produk dari komunikasi berbasis kertas meliputi buku, koran, majalah, dan yang lainnya. Proses informasi secara mekanik yang menggunakan mesin lebih canggih terbatas hingga awal abad ke-19 yang ditandai dengan penemuan telepon dan juga telegraf sebagai alat penyampaian pesan. Pada masa itu, telepon hanya dinikmati kalangan berjuis dan juga perusahaan, menggunakan kabel serta tombol angka untuk melakukan panggilan. Yang ketiga yaitu era masyarakat post-industrialisasi, kemunculan media elektronik. Seiring perubahan masyarakat dari industri ke post-industri atau masyarakat modern, tradisi penyampaian komunikasi dan informasi berkembang. Pertengahan tahun 1950, globalisasi mulai meluas. Penyampaian informasi yang sebelumnya menggunakan kurir dan tukang pos beralih ke media gelombang elektronik. Era ini ditandai munculnya televisi hitam putih, radio, dan juga yang lainnya. Media elektronik ini menandai konsep The Global Village yang ditemukan oleh Marshall McLuhan, di mana informasi tidak terbatas pada lingkup domestik, melainkan bersifat global. Globalisasi membawa masyarakat dunia mengikuti arus kemajuan yang muncul dari negara barat. Masyarakat yang mengikuti arus yaitu bagian masyarakat modern dan juga maju. Yang keempat yaitu perkembangan media elektronik dan digitalisasi. Sejak ditemukan media baru seperti televisi dan juga radio, peran media elektronik dalam penyampaian informasi semakin meningkat. Terjadi integrasi media, misalnya televisi berubah menjadi berita elektronik yang dapat diakses melalui situs berita online, atau telepon yang berkembang menjadi email untuk mengirim pesan elektronik secara personal. Era ini dikenal sebagai era divergensi media, serta pertengahan tahun 1980-an, di mana informasi disampaikan melalui pesan siaran atau broadcast message dan dipublikasikan melalui berbagai media. Telepon awalnya hanya untuk komunikasi jarak jauh, berkembang mengambil mesin penjawab otomatis, telepon seluler, komputer, video game, perekam video, CD audio, dan juga yang lainnya. Dan yang kelima yaitu era digital, kemunculan internet dan juga media baru. Memasuki era 1990-an hingga tahun 2000-an, masyarakat dunia memasuki era digital dengan munculnya internet, telepon seluler digital, data mobile, laptop, dan juga notebook. Internet memungkinkan banyak media tradisional seperti TV, radio, dan media cetak untuk memanfaatkan teknologi ini. Contohnya internet TV, internet telepon, video telepon, siaran TV digital, dan perekaman video digital. Internet menjadi fenomena global yang sangat dahsyat. Keterbukaan internet menjadi daya tarik utama, memungkinkan untuk semua tidak hanya membaca informasi, tetapi juga memberikan kontribusi berupa komentar dan pemikiran terhadap berbagai konten. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi yang telah saya jelaskan, bahwa teknologi informasi telah menjadi pendorong utama perubahan dalam peradaban manusia. Teknologi informasi membawa dampak positif dalam berbagai aspek kehidupan, namun juga menuntut masyarakat untuk beradaptasi dan mengatasi tantangan yang muncul. Penting bagi kita semua untuk memanfaatkan teknologi informasi secara bijak, bertanggung jawab, dan juga bertoleransi pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan bersama. Sekian materi yang telah dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dan juga kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.